Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Radio Insani yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini Allah Ta'ala kembali pertemukan kita melalui gelombang 88 FM Radio Insani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan radio ini sebagai salah satu radio yang menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menebarkan dakwah Islam kepada seluruh kaum muslimin. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang berbahagia kali ini ilmu yang bermanfaat, dan juga kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita yang pada kesempatan yang lalu kita telah membahas dua di antara amalan yang bisa mendatangkan pahala dan juga menghapuskan dosa. Sedikit mengulang, pada kesempatan yang lalu telah kita kaji yang pertama, yaitu taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yang telah kita pelajari adalah thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Itu amalan sumber pahala dan juga menghapuskan dosa. Para pendengar muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, InsyaAllah kita akan melanjutkan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas yang ketiga di antara amalan yang menjadi penghapus dosa adalah halaqah dzikir. Halaqah dzikir, majelis dzikir. Sesungguhnya majelis dzikir adalah majelis yang istimewa, diistimewakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis dzikir dikatakan sebagai taman yang sangat indah. Taman apa? Taman surga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Idza marartum," jika kalian melewati, bi riyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman surga itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Majalisut dzikri." Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis zikir. Majelis yang diadakan dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran Allah,
mengingat keagungan Allah. Para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya majelis zikir adalah majelis yang sangat indah. Tentunya ini tidak berlaku bagi setiap orang, tetapi hanya berlaku bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan hatinya, dibukakan pemahamannya terhadap agama. Orang-orang seperti inilah yang dia akan begitu kangen dan rindu dalam kehidupannya untuk bisa menghadiri majelis-majelis zikir, untuk bisa datang ke majelis-majelis ilmu. Dan ketika ada di dalamnya, orang-orang tersebut begitu nyaman, begitu tenang, begitu tentram dengan apa yang bisa dilakukan di majelis tersebut. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' tentang keutamaan yang sangat besar bagi seorang yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk di dalamnya adalah majelis ilmu. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah ta'ala fayaqumuna hatta yuqalu lahum qumu qad ghafara Allahu lakum dhunubakum wa buddilat sayyi'atukum hasanatin." Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah." Tidaklah satu kaum mereka duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka berdiri, hatta yuqalu lahum, maka akan dikatakan kepada mereka, qumu, berdirilah kalian, qad ghafarallahu lakum dhunubakum, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, wa buddilat sayyi'atukum hasanatin, dan kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan dan dosa kalian telah diganti dengan kebaikan. Maka faidah majelis ilmu, majelis zikir adalah sangat besar sekali. Bagaimana tidak? Kita semuanya adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, yang tidak ada di antara kita yang bisa terlepas dari itu, karena merupakan sunatullah yang telah Allah Ta'ala tentukan bagi Bani Adam, memiliki salah, memiliki dosa yang banyak. Bagi seorang yang telah memiliki perasaan bahwasanya dirinya memiliki kesalahan, memiliki dosa, maka ini adalah awal kebaikan. Karena kalau seorang merasa bahwasanya dirinya itu punya dosa, punya salah, berarti harus sadar bahwasanya dia perlu untuk menghapuskan kesalahan dan dosa tersebut dengan taubat, dengan istighfar. Tetapi seorang yang tidak memiliki perasaan bahwasanya dirinya punya salah, ditegur malah, apa sih salah saya? Apa sih salah saya? Dosa saya apa? Maka orang-orang yang seperti ini adalah yang sangat jauh sekali daripada kebaikan. Dihapuskan dosa dan kesalahan adalah merupakan keinginan setiap mukmin, setiap muslim dan muslimat. Dan hal itu bisa didapatkan dengan apa? Duduk di majelis zikir. Ketika bangkit, kesalahan, dosa telah dimaafkan, diampunkan, dan kejelekan-kejelekan telah digantikan dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang yang dalam kehidupannya senantiasa hadir di majelis ilmu, majelis zikir, ba'da maghrib ada majelis zikir, ba'da subuh ada majelis zikir. Bayangkan
Orang-orang yang semacam ini senantiasa menghidupkan majelis zikir, maka kebaikan demi kebaikan akan dia dapatkan. Kesalahan demi kesalahan akan berganti dengan apa? Dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala senantiasa dia dapatkan dan dosa dihapuskan darinya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun majelis zikir yang dimaksudkan di sini bukanlah majelis zikir yang dikomando, ada yang memimpin, baca ini sekian kali, ataupun yang lainnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan majelis zikir adalah majelis apa saja yang seorang berkumpul di dalamnya, kemudian sama-sama mengingat Allah, bagaimana perintah Allah, bagaimana larangan Allah, bagaimana surga, bagaimana neraka, dan seterusnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', Nabi SAW beliau bersabda tentang majelis zikir, "Ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Ma jalasa qaumun," tidaklah satu kaum yang duduk, yadhkuruna Allah, yang mereka berzikir kepada Allah. Satu kaum yang duduk dan berkumpul di satu majlis mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa hafathumul malaikah, melainkan malaikat akan menaungi mereka. Yang harus kita tahu bahwasanya majelis-majelis zikir adalah majelis-majelis yang dihadiri pula oleh malaikat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat, di antaranya ada yang diberikan tugas untuk apa? Untuk berkeliling. Untuk berkeliling di muka bumi ini untuk mencari majelis-majelis zikir. Ketika mendapati majelis zikir, maka sebagiannya memanggil sebagian yang lain, halumma ila hajatikum, kemari. Di sini yang kalian mencari, majelis zikir. Kemudian para malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu, ridwan bima yatlubun, ridha kepada apa yang mereka cari. Ini adalah sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus beriman kepada hal yang semacam ini. Karena Nabi mengkabarkan kepada kita bahwasanya malaikat datang di majelis zikir. Nabi tidak pernah menjelaskan tentang bahwasanya malaikat itu akan terlihat oleh siapa saja yang hadir, tidak. Nabi hanya mengatakan bahwasanya malaikat itu menaungkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu, penuh keridhaan. Ketika kita mendapati berita semacam ini, maka kita katakan sami'na wa amanna. Kami mendengar dan kami beriman kepada berita seperti ini. Hak, setiap apa yang datang dari Nabi adalah kebenaran, hak semata. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian orang-orang yang hadir di majelis zikir itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rahmat Allah itu bukan hanya harta. Yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Sehingga sebagian orang dengan pandangannya yang sempit menyangka bahwasanya cinta kasih sayang Allah, rahmat Allah itu hanya berupa uang saja. Itu tidak benar. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sedemikian luasnya, berupa ketenangan jiwa, rahmat dari Allah, rasa cukup, rahmat dari Allah, kesehatan, rahmat dari Allah, waktu luang, rahmat dari Allah,
Dan begitu banyak hal-hal yang terkadang kita menganggapnya bukan sebagai sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita, padahal itu adalah semuanya karunia dari Allah, cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di zaman kita sekarang ini yang pola hidup ataupun gaya hidup materialistis begitu mencengkram kuat kepada hati-hati manusia, menjadikan mereka akan mengejar katanya rahmat Allah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, katanya mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari satu pasar ke pasar lain, dan seterusnya, dengan alasan untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dibagikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menghidupkan majlis zikir. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicakup orang-orang yang ada di dalam majlis zikir tersebut dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat yang paling besar yang Allah ta'ala berikan kepada hambanya adalah Islam dan juga iman. Tidak ada yang lebih besar daripada keduanya. Kemudian juga wa nazalat alaihimus sakinah, orang-orang yang hadir di majlis zikir akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun kepada mereka ketenangan, ketenangan jiwa, ketentraman hati akan didapatkan bagi orang-orang, diberikan bagi orang-orang yang mereka berkumpul di majlis zikir. Demikian juga wa dzakarahumullahu fi man indah, disebutkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menyebutkan orang-orang yang hadir di majlis zikir itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan namanya. Allah ta'ala mengenal, yang di langit mengenal orang-orang yang hadir di majlis zikir. Ini adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang hadir di majlis zikir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita satu di antara hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk menghidupkan majlis zikir, hidupkan majlis ilmu, majlis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal itu berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya keberkahan, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan amalan yang keempat yang menjadi pintu pahala dan penghapus dosa. Pada poin yang ketiga disebutkan halaqah zikir. Kemudian yang keempat kita sebutkan zikir secara khusus. Tadi halaqahnya, kalau sekarang zikirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni, maka hendaklah kalian mengingatku, adzkurkum, aku akan ingat kalian, washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur, ingkar. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Maka al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seorang. Seorang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah ta'ala berikan kepadanya balasan yang sama. Allah mengingatnya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Tetapi ketahuilah bahwasanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jauh lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala
membalas hambanya dengan apa? Dengan akan menyebutnya, akan mengingat hamba tersebut. Padahal sangat jauh sekali ketika seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah yang dia inginkan kesehatan? Bukankah yang dia inginkan adalah bisa mendapatkan kebaikan di dunia, bisa beramal saleh, bisa menghindari kejelekan-kejelekan, bisa terus sehat, beribadah kepada Allah, dan seterusnya. Tidak terputus rezeki, dalam artian apa? Diberikan kehidupan yang layak kepadanya. Ketika seorang ingat kepada Allah, artinya kita ingat kepada Allah, begitu butuh kepada Allah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingat kita, apakah Allah butuh kepada kita? Jawabannya tidak sama sekali. Allah enggak butuh sama sekali kepada kita. Kita yang senantiasa tertuntut untuk bisa butuh kepada Allah, senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala membalas ketika hambanya mengingatnya, Allah Ta'ala mengingat hambanya. Tetapi Allah ketika mengingat hambanya, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan ketika ada kesulitan yang dihadapi hamba tersebut, dan seterusnya. Ini yang Allah Ta'ala akan berikan kepada hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku juga akan ingat kalian. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, rahimani wa rahimakumullah. Berzikir adalah sebuah amalan yang sangat istimewa. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, kecuali dalam waktu-waktu yang memang dilarang, kecuali memang pada waktu-waktu, pada tempat-tempat yang dilarang pula. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah amal ibadah yang bisa kita lakukan dalam kondisi duduk, berdiri, dalam kondisi berbaring, dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukan zikir. Maka ini adalah amalan yang istimewa. Begitu banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan tempat apapun waktunya untuk membahas hal itu. Tapi yang kita bahas adalah berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dari berzikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Berarti namanya ini adalah hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan beliau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah perkataan. Yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Bagaimana seorang hamba mempersangkakan sesuatu kepada Allah, maka demikianlah Allah Ta'ala akan memberikan kepada hambanya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Ini syahidnya dari hadis ini. Wa ana ma'ahu, dan aku akan bersamanya, hina yadhkuruni, ketika dia mengingat diriku. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala diingat oleh seorang hamba, maka Allah Ta'ala hakikatnya bersama hamba tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kebersamaan Allah dengan hamba tidak sebagaimana kebersamaan kita dengan teman kita, tidak sebagaimana kebersamaan kita dengan keluarga kita, tetapi kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang hamba adalah kebersamaan
yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan kepada hamba tersebut. Ma'iyahnya Allah bersama hambanya, dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan pengawasannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bersama dengan hamba dalam artian apa? Seperti seorang duduk dengan orang lain. Tidak sama sekali. Pasti berbeda kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau seandainya dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingat dirinya dalam diriku. Jadi kalau seorang hamba berzikir kepada Allah di dalam dirinya, maka Allah Ta'ala akan mengingat hamba tersebut di dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Jika dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengingat di hadapan makhluk yang lebih baik dari mereka. Jadi kalau seandainya seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat keagungan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan manusia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menyebutkan hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Fi mala'in khairun minhum, pada sekumpulan makhluk yang lebih baik dari mereka. Karena apa? Malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan bahwasannya Allah Ta'ala akan mengingat hambanya di hadapan makhluk-makhluk yang lebih baik daripada manusia, yaitu para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Jika mereka hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala didekati oleh seorang hamba, mendekatnya seorang hamba ini sejarak satu jengkal, Allah Ta'ala akan mendekat kepada hamba tersebut satu hasta. Wa in taqarrabtu ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika seandainya ada seorang hamba yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu hasta, maka Allah Ta'ala akan mendekat kepada hamba tersebut satu depak. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Dan barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang lebih kepada hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala didekati oleh seorang hamba, hamba ini mendekatkan dirinya kepada Allah satu jengkal, Allah Ta'ala mendekat satu hasta. Ketika seorang mendekat kepada Allah dengan satu hasta, Allah akan mendekat satu depa. Ketika seorang mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah Ta'ala akan lari-lari mendekat kepada seorang hamba. Apa yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini bukan berarti bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatnya seperti mendekatnya kita kepada teman kita atau kepada keluarga kita, kepada orang lain. Tidak. Yang harus kita imani dalam masalah ini adalah bahwasannya lafaz hadis tersebut adalah hak, maknanya adalah hak. Tentang bagaimananya maka kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala membalas hambanya dengan sesuatu yang lebih. Jika itu berupa kebaikan, maka seperti itulah. Sebagaimana kita mengetahui, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Seorang yang beramal kebaikan diganjar minimal adalah 10 kali lipatnya. Disebutkan dalam riwayat sampai 700 kali lipat. Sampai kelipatan yang tidak terhitung lagi, saking banyak. Tetapi di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan keadilannya kepada hamba-hambanya. Ketika seorang melakukan kejelekan, maka Allah hanya akan membalas kejelekan itu dengan yang serupa saja. Man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang dia melakukan kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali dengan yang sepertinya saja. Wa hum la yuzlamun, dan mereka itu tidak dizalimi. Para ibu, para bapak, kaum muslimin, muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, ini yang harus kita tahu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala begitu baik kepada hamba-hambanya, memberikan balasan yang senantiasa berlipat ganda, memberikan balasan yang pasti lebih baik dari apa yang kita amalkan. Sebagaimana seorang tertuntut untuk beramal saleh dalam kehidupan dunia, dan Allah Ta'ala akan memberikan balasan dengan amal saleh tersebut dibalas dengan surga. Ketakwaan, keimanan yang dilakukan oleh seorang di alam dunia ini akan dibalas dengan surga. Apakah surga itu adalah seperti gambarannya kita bisa membelinya dengan amal soleh kita? Tidak. Tetapi masuknya seorang ke dalam surga itu dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Seperti Nabi SAW, beliau bersabda, La yadkhulanna ahadukumul jannah bi'amalih. Seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalannya sendiri. Kemudian para sahabat bertanya, apakah demikian juga engkau wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, iya. Illa ayataghamadani Allahu birahmati. Hanya saja Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepadaku. Jadi seorang, sebesar apapun amalannya, sebesar apapun ketaatannya, itu tidak bisa kalau seandainya dengan itu saja dia untuk masuk ke dalam surga, itu nggak bisa. Tetapi ketika seorang memiliki amal saleh, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat darinya, maka akan baru setelah itu bisa masuk ke dalam surga. Dan Nabi SAW, orang yang paling hebat dalam beribadah kepada Allah, pun mengatakan seperti itu. Beliau tidak masuk surga dengan amalan beliau, tetapi apa? Dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti apa? Kita meninggalkan amalan. Buat apa beramal? Amal itu merupakan sebab. Amal itu merupakan sebab yang dengannya Allah Ta'ala akan limpahkan kepada kita karunia berupa dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu, muslimin muslimat, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, mungkin untuk kesempatan kajian kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai yang keempat, ketiga yaitu halaqah zikir, yang keempat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara amal yang akan mendatangkan pahala dan juga bisa menghapuskan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa istiqamah di atas ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi kesempatan hari ini yang sangat bermanfaat buat kita semua, agar kita senantiasa menghadiri majelis zikir dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menganugerahkan amalan-amalan yang bisa
membukakan pintu pahala buat kita dan juga menghapus segala dosa yang pernah kita lakukan. Dan di sesi yang kedua kami mengundang seluruh pendengar Radio Insani untuk berpartisipasi dalam program kajian kesempatan hari ini. Adapun pertanyaan Anda bisa Anda kirimkan via SMS di nomor 085 600 100 880. Adapun pertanyaan yang pendengar Radio Insani ajukan dimohon untuk bersesuaian dengan materi yang disampaikan, dan juga dimohon disertakan nama dan alamat, dan juga pertanyaan dimohon tidak begitu banyak singkatannya agar kami mudah untuk menanyakan kepada beliau di kesempatan hari ini. Baiklah, di kesempatan hari ini akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maratun di Purwokerto yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Benarkah berwudu itu menghapus dosa-dosa kecil? Bagaimana kalau punya dosa besar di masa lalu? Apakah dengan berwudu dosa yang besar itu bisa terkikis? Yang selanjutnya, tolong Ustaz sampaikan kategori dosa besar dan juga dosa kecil. Syukron, jazakumullah khair atas jawabannya. Dari Ibu Maratun Solihah di Purwokerto. Terima kasih kepada Ibu Maratun Solihah yang ada di Purwokerto partisipasinya pada kesempatan siang hari ini menanyakan tentang apakah benar bahwasanya wudu itu menghapuskan dosa kecil. Bagaimana kalau punya dosa besar? Tentang apa yang ditanyakan oleh ibu, bahwasanya apakah wudu itu menghapuskan dosa kecil? Itu benar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya seorang jika membasuh tangannya keluar darinya dosa-dosa hatta takhruja min tahti atfarihi, sampai dosa-dosa tersebut keluar dari bawah kuku-kukunya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yang semacam itu, bahwasanya ketika seorang membasuh wajahnya mengalir bersama tetesan air tersebut, dosa-dosanya keluar dari orang tersebut. Ini adalah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya dosa besar bagaimana? Apakah bisa berwudu terus bisa menghapuskan dosa tersebut? Wallahu alam tidak. Adapun dosa besar, kewajiban seorang yang memiliki dosa besar adalah dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ketika seorang bertobat, barulah dosa besar yang dia lakukan akan bisa dihapuskan. Adapun kategori dikatakan dosa sebagai dosa besar, maka dosa besar dikatakan oleh para ulama adalah yang diancam dengan neraka, yang diancam dengan hukuman di dunia, yang ada hukumannya, ada laknat di dalamnya. Ketika ada hadis yang berbicara tentang laknat, seperti orang yang memakan riba umpamanya, di situ disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaknat pemakan riba, akilar riba, kemudian pemakan riba, kemudian orang yang nyetor riba, kemudian penulisnya dan juga saksinya. Mereka itu sama saja, tidak ada bedanya di dalam dosa. Di sini Nabi disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Kalau ada sebuah dosa, kesalahan yang dilaknat oleh Allah ataupun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah dosa besar. Adapun jika sesuatu dikatakan sebagai dosa, kemudian tidak disertai dengan laknat, tidak disertai dengan ancaman neraka, maka itu bukan termasuk dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya di kesempatan hari ini bisa paham ya atas penjelasan Ustaz. Yang selanjutnya Ustaz, ini yang kedua kami bacakan. Berkenaan dengan tanggal 10 Muharram Ustaz. Ini pertanyaan dari Ibu Ani di Banyumas yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Di tanggal 10 Muharram disunahkan mandi, masak yang enak, memotong kuku, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, memakai celak,
kanan dan kiri. Selain itu sholat sunnah, puasa, sedekah, apa itu benar Ustadz? Terus apa saja yang disunahkan di tanggal 10 Muharram? Dan apa ada doa khusus? Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Ani di Banyumas yang bertanya tentang di tanggal 10 Muharram disunahkan, katanya disunahkan mandi, masak yang enak-enak. Waduh, cocok semua ini. Mandi kan bersih-bersih, masak yang enak-enak, membahagiakan orang, Masya Allah. Memotong bulu bersih-bersih, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Di antara amalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, yang kita ketahui adalah bahwasanya amalan yang dari Nabi itu tidak ada yang jelimet. Amalan dari Nabi itu tidak ada yang jelimet. Amalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang membosankan dan melelahkan. Baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, berapa waktu yang akan diperlukan untuk menyelesaikannya? Kadang-kadang sebagian orang berzikir yang 33 kali saja sampai keliru ngitungnya. Bagaimana yang 1000 kali? Tentunya ini memberatkan dan tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memakai celak sebelum tidur 3 kali kanan kiri. Kalau kiri saja atau kanan saja ya orang ya pada takut lah. Tentunya masalah semacam ini tidak ada tuntunannya, sepanjang yang saya ketahui tidak ada sunnahnya. Yang disunnahkan pada tanggal 10 Muharram adalah untuk berpuasa. Siyamu yaumi Asyura ahtasibuhu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram adalah aku meminta kepada Allah, aku berharap kepada Allah bahwasanya puasa tersebut akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Yang disunahkan itu kemudian disertakan juga puasa untuk tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. Para ulama mengatakan bahwasanya puasa Asyura itu bisa dilaksanakan dengan 3 cara. Tanggal 9, 10, 11, atau 9 dan 10 saja, atau 10 dan 11 saja, atau 10 saja, atau 10 saja. Dan yang paling banyak dalil-dalil adalah tentang yang 9 dan 10, karena Nabi SAW sendiri mengatakan, kalau seandainya tahun depan saya masih hidup, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ada pun doa khusus, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat Ibu Ani yang bertanya di Banyumas dan juga buat kita semua. Yang selanjutnya Ustadz, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Di kesempatan ini kita tanyakan kembali agar kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Ini datangnya dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, kami mau bertanya, mendengarkan majelis dzikir di radio atau rekaman radio, apakah termasuk mengikuti majelis atau tidak? Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Terima kasih pertanyaannya hamba Allah di Purbalingga tentang mendengarkan taklim lewat radio. Apakah termasuk mendengarkan majelis dzikir? Termasuk majelis dzikir yang dilaksanakan seperti itu, yang dihadiri oleh malaikat, mungkin keutamaan seperti itu dan lain sebagainya. Tidak diragukan lagi bahwasannya yang namanya radio di zaman kita sekarang ini memberikan faedah yang besar bagi kita semuanya. Bagi para pencari ilmu bisa mendapatkan kemudahan yang luar biasa. Tetapi yang harus kita ketahui juga bahwasannya seorang yang belajar melalui radio, seorang yang belajar melalui internet dan lain sebagainya tidaklah bisa dikatakan sebagai orang yang menghadiri majelis ilmu, yang majelis tersebut nanti didatangi oleh malaikat, bahkan rahmat, ketenangan dan lain sebagainya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Kalau bisa mengambil faedah dari situ, memang benar berfaedah. Seorang bisa mendapatkan ilmu, kadang-kadang bahkan mungkin bisa lebih banyak ketika di rumah mencatat. Tetapi ketika di majelis taklim mungkin ketemu sama teman yang tadinya mau mencatat jadinya enggak mencatat dan lain sebagainya, banyak hal. Tetapi keutamaan majelis ilmu tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya. Hadirnya seorang di majelis ilmu tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya, karena dia telah keluar dari rumahnya. Tidak ada yang membangkitkan dia kecuali ilmu. Tidak ada yang menjadikan dia keluar dari rumah kecuali untuk belajar. Maka
Orang-orang yang hadir di majelis ilmu akan mendapatkan keutamaan yang besar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajatu." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niatan baginya kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Jadi orang yang datang ke masjid ingin belajar atau orang yang ingin datang ke masjid ingin mengajar, maka baginya adalah pahala seperti orang yang sempurna hajinya. Subhanallah, besar sekali. Dengan kalau datang ke majelis ilmu, dengan dapat pahala haji sempurna, haji yang mabrur. Tetapi ini tidak menggugurkan kewajiban haji ya. Jadi jangan mengatakan saya sudah tiap minggu hajinya masjid agung gitu. Jangan sampai seperti itu. Enggak menggugurkan sama sekali. Keutamaannya sama, pahalanya sama dengan haji. Karena Nabi yang mengatakan seperti itu. Jadi demikian juga hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka thariqan. Di situ disebutkan salaka thariqan, menempuh perjalanan. Orang yang duduk di rumah, dia tidak menempuh perjalanan mendengarkan radio, tentunya tidak akan sama keutamaannya. Walaupun terkadang dia mendapatkan pemahaman yang jauh lebih mendalam ketika di rumah. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya di kesempatan hari ini. Dan pertanyaan terakhir Ustadz, ini bertanya dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana Ustadz dengan majelis pengajian yang banyak guyonannya, yang sedikit-sedikit kemudian dibarengi dengan hal-hal yang tidak disunahkan, dan ilmu agama cuma sedikit, lebih banyak guyonannya. Apakah majelis ilmu seperti itu didatangi oleh malaikat? Mohon penjelasannya. Terima kasih pertanyaannya kepada hamba Allah. Hakikatnya seorang harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan ilmu. Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih. Itu yang dinamakan dengan ilmu. Adapun mengatakan majelis guyon itu sebagai majelis ilmu adalah salah kaprah di masyarakat kita. Kadang-kadang saya heran, begitu banyak masyarakat yang komentarnya Masya Allah, Ustadznya mantap sekali, mad'unya itu tidak ada yang ngantuk karena dari awal hingga akhir guyon terus, dalam artian bisa menghidupkan semangatnya. Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar ataukah semangat untuk apa? Untuk ketawa. Ya orang ketawa mau tidur gimana ya, nggak bisa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang seorang ketika membuat majelis taklim itu tujuannya apa pun tidak jelas. Kalau seandainya pengen guyon ya tukang lawak sajalah dibawa, datangkan ke situ. Itu lebih ringan daripada mendatangkan kiai yang membawakan ayat, membawakan hadits Nabi, kemudian dibumbui dengan apa? Guyonan. Bahkan terkadang berbicara tentang ayat, berbicara tentang hadits Nabi jadikan guyonan, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka jadikan guyonan, berbicara tentang alam kubur itu jadi guyonan. Ini sebagai contoh saja. Saya pernah mendengarkan seorang ya yang dikiaikan ataupun dikatakan sebagai ustadz, yang dia mengatakan, menceritakan tentang seorang yang berpesan kepada anaknya kalau nanti saya mati tolong dikafani dengan kain kafan yang sudah lusuh saja, jangan yang baru. Jadi nanti kalau kainnya pun lusuh katanya itu malaikatnya nggak tahu kalau ada jenazah baru dikubur. Kelihatannya ringan semacam ini, tetapi hakikatnya adalah bersinggungan dengan masalah akidah. Dan tidak boleh seorang main-main dalam masalah semacam ini. Coba bayangkan, katanya ada seorang yang minta dikuburkan nanti dengan kain kafan lusuh. Nanti kalau sudah dikuburkan kain kafan lusuh, malaikat datang ke situ, oh udah lama katanya. Malaikat kok dikatakan nggak tahu siapa yang baru meninggal itu kan. Ini kan berbahaya yang semacam ini. Ini jadi guyonan. Bagaimana tidak terbahak istilahnya orang-orang yang ada di mendengarkan majelis semacam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan ilmu, yaitu Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan juga menyadarkan seluruh kaum muslimin dan muslimat bahwasanya pentingnya untuk belajar Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin nasihat buat kita semua sebelum kita tutup perjumpaan kita Ustaz. Sebelum kita akhiri majelis kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah dan juga inayah untuk bisa tetap istiqamah di atas Islam hingga akhir hayat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang telah kita pelajari pada pekan yang lalu dan juga hari ini, semoga menambah manfaat dalam kehidupan kita. Di antara amal yang bisa mendatangkan pahala dan juga sebagai penghapus dosa, yang pertama adalah bertaubat kepada Allah, yang kedua mencari ilmu syar'i, kemudian yang ketiga hadir di majelis zikir, dan yang keempat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.